Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita rahmat, nikmat, dan karunia-Nya hingga saat ini. Adapun topik pembahasan pada kali ini yaitu mengenai hakikat, instrumental, dan praksis demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu kelompok 7, Kewarganegaraan 69. Yang pertama ada Nada Mulia Salsabila, kemudian Zahrotul Hasana, Yudita Kristia, Audrey Rishanda, dan Umu Kalsum. Materi pertama yaitu mengenai pendahuluan. Secara etimologis, dalam bahasa Yunani, demokrasi berasal dari kata demos, yang berarti rakyat, dan kratos yang berarti kekuatan, yang secara harfiah apabila digabungkan memiliki makna kekuatan rakyat. Semenjak kemerdekaan 17 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar 1945 memberikan penggambaran bahwa Indonesia adalah negara demokrasi. Kewenangannya, Presiden harus bertanggung jawab kepada MPR, di mana MPR adalah sebuah badan yang dipilih dari rakyat. Sejak memasuki era reformasi, konsep demokrasi semakin nyata didengungkan. Hal ini terlihat dari kebebasan pers dan kebebasan berpendapat di kalangan masyarakat dalam mengkritik pemerintah. Namun di sisi lain, era reformasi juga membawa dilema untuk bangsa ini. Salah satunya adalah karena kebebasan berpendapat kerap disalahgunakan sebagai penegasan terhadap identitas kelompok tertentu atas nama mayoritas. Materi selanjutnya mengenai konsep demokrasi di Indonesia akan dibawakan oleh Yudita Kristia. Dengan ini dipersilahkan. Baik, saya akan membawakan materi tentang konsep demokrasi di Indonesia. Menurut Budiarjo dalam buku Dasar-Dasar Ilmu Politik 2008, demokrasi yang dianut di Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila yang masih terus berkembang dan sifat dan ciri-cirinya terdapat berbagai tafsiran dan pandangan. Meskipun demikian, tidak dapat disangka bahwa nilai-nilai pokok dari demokrasi konstitusional telah cukup tersirat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Demokrasi Pancasila memiliki ciri khas, antara lain bersifat kekeluargaan dan kegotong royongan yang bernafaskan ketuhanan yang Maha Esa, menghargai hak-hak asasi manusia, dan menjamin adanya hak-hak minoritas. Pengambilan keputusan sedapat mungkin didasarkan atas musyawarah untuk mufakat serta bersendih atas hukum. Dalam demokrasi Pancasila, kehidupan ketatanegaraan harus berdasarkan atas kelembagaan. Hal ini bertujuan untuk menyelesaikan segala sesuatu melalui saluran-saluran tertentu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini penting untuk menghindari adanya kegoncangan politik dalam negara. Kemudian materi selanjutnya mengenai realita demokrasi di Indonesia akan dibawakan oleh Audrey Rishanda. Dengan ini dipersilahkan. Baik, terima kasih. Jadi, realita pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Sepanjang sejarah Indonesia pernah mengalami dinamika ketatanegaraan seiring dengan berubahnya konstitusi yang dimulai sejak berlakunya UUD 1945. Konstitusi yang pertama, Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950, kembali ke UUD 1945. Kemudian yang kedua, dan akhirnya kita telah berhasil mengamandemen UUD 1945 sebanyak 4 kali. Ihwal postur demokrasi Indonesia dewasa ini dapat diamati dari fungsi dan peran lembaga permusyawaratan dan perwakilan rakyat menurut UUD NRI tahun 1945, yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, dan Perwakilan Daerah atau DPD. Hingga sekarang ini, kita masih menyaksikan sejumlah persoalan tentang kelemahan praktik demokrasi kita. Beberapa permasalahan tersebut yang sempat muncul di berbagai media jejaring sosial adalah yang pertama, buruknya kinerja lembaga
lembaga perwakilan dan partai politik, yang kedua krisis partisipasi politik rakyat, yang ketiga munculnya penguasa di dalam demokrasi, dan yang keempat demokrasi saat ini membuang kedaulatan rakyat. Terjadinya krisis partisipasi politik rakyat disebabkan karena tidak adanya peluang untuk berpartisipasi atau karena terbatasnya kemampuan untuk berpartisipasi dalam politik. Pembahasan selanjutnya mengenai masalah dalam pengimplementasian demokrasi akan dibawakan oleh Ummu Kulsum. Dengan ini dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi, masalah dalam pengimplementasian demokrasi di Indonesia. Dewasa ini, implementasi demokrasi masih terbatas pada kebebasan dalam berpolitik, sedangkan masalah ekonomi masih terpinggirkan. Maka muncul kepincangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Politik dan ekonomi adalah dua sisi yang berbeda. Dalam sekeping mata uang, maka masalah ekonomi pun harus mendapat perhatian yang serius dalam implementasi demokrasi, agar terjadi penguatan demokrasi. Semakin rendahnya tingkat kehidupan ekonomi rakyat akan berdampak buruk bagi demokrasi karena kuatnya bidang politik ternyata belum bisa mengarahkan kepada perbaikan ekonomi. Melemahnya ekonomi akan berdampak luas kepada bidang lain seperti masalah sumber daya manusia. Menurut Richard Roth di dalam bukunya yang berjudul Contingency, Irony, and Solidarity, terdapat 3 masalah ekonomi. Yang pertama yaitu tirani mayoritas, yang kedua yaitu pemerintahan yang tidak efektif, dan yang ketiga yaitu konflik etik dan nasional. Pembahasan selanjutnya mengenai solusi permasalahan demokrasi akan dibawakan oleh Saudari Nada. Dengan ini dipersilahkan. Baik, terima kasih. Solusi menghadapi permasalahan demokrasi di Indonesia. Sebagai bangsa demokratis, negara harus mengakomodasi aspirasi dan suara rakyat, khususnya kaum minoritas. Oleh karena itu, sebagai upaya menjalankan demokrasi yang bebas, adil, dan jujur, penentuan pemimpin harus dilakukan melalui pemilihan umum yang melibatkan penuh aspirasi rakyat, atau kata kuncinya adalah legitimasi. Legitimasi merupakan representasi dari suara rakyat yang seharusnya dijadikan referensi utama oleh negara dalam menentukan pemimpin. Musyawarah untuk mencapai mufakat yang merupakan prinsip utama demokrasi juga harus dilakukan secara bertanggung jawab. Selain itu, di lingkungan sosial, literasi masyarakat tentang prinsip dan hakikat demokrasi juga harus disuarakan. Satu hal yang terpenting dari penerapan demokrasi yang kita jalankan harus bermuara pada kemanusiaan, karena secara filosofis, prinsip demokrasi adalah merangkul dan mengakomodasi suara rakyat, baik mayoritas maupun minoritas, demi terciptanya suatu masyarakat yang adil, makmur, dan beradab. Dari pembahasan mengenai demokrasi Indonesia ini, dapat disimpulkan bahwa menurut pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, demokrasi Indonesia berdasarkan pada kedaulatan rakyat yang dilaksanakan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, demokrasi Indonesia adalah demokrasi Pancasila dan juga demokrasi konstitusional. Permasalahan utama yang dihadapi Indonesia dalam pengimplementasian demokrasi adalah masalah politik, di mana selain karena kinerja pejabat politik yang kurang, bahkan buruk, juga karena krisis partisipasi rakyat. Selain itu, ada juga masalah ekonomi, di mana tingkat kehidupan ekonomi rakyat ternyata berdampak pada posisinya dalam demokrasi. Untuk menangani hal tersebut, tentunya dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan mengharmonikan antara hak dan kewajiban sebagai warga negara tanpa memandang status sosial dan ekonomi. Itulah persentase dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.